Shalom dewasa muda. Semua merasakan sukacita, amin. Amin. Semua merasakan sukacita di Natal tahun ini, amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Mari sama-sama tepuk tangan yuk. Kita sama-sama nyatakan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari sama-sama lebih semangat lagi memuji Tuhan. Sama-sama nyatakan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang merayakan kelahiranmu Tuhan Yesus, sebab Engkau Raja mulia. Kau menjadi terang Tuhan Yesus. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari sorakan haleluya. Kau ajaib Tuhan Yesus. Mari beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang kami rasakan sepanjang tahun ini. Kami mau datang mempersembahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yang menjadi manusia
kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari naikkan pujian ini, saudara. Dengan segenap hati kami mau katakan, Tuhan, Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan kami. Bagi setiap, mari panggil Dia. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Kami mengakui Engkau satu-satunya Tuhan dan juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kau pintu bagi setiap. Sekali lagi katakan, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari sembah Tuhan, Allah yang hidup, menyertai Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau anugerah yang terindah dalam hidup kami. Kau firman yang hidup turun ke dunia, rela jadi manusia, bahkan rela disiksa, mati bagi setiap kami.
setiap jalan. Mari katakan segenap hati, Yesus nyatakan dengan iman, juru selamat. akui Dia, saudara. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi katakan, bagi setiap jalan. Sekali lagi sembah Dia. Hari ini kami datang, kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan Engkau Yesus. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ, the
Shalom young couples, young family, saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, apa kabarnya semua? Gak disangka waktu berlalu, sekarang sudah Natal lagi, kita merayakan Natal, sebentar lagi tahun baru, semua juga lagi siap-siap, mungkin mau holiday, bentar lagi kita mau kumpulin tenaga buat menghadapi tahun 2022. Ada satu pertanyaan saudara yang saya tanyakan kepada diri saya sendiri yang mungkin bisa saya tanyakan juga kepada saudara semua pada hari ini. Nah, apa yang menjadi pegangan saudara atau sumber kekuatan saudara menghadapi tahun yang baru? Ya, tahun yang baru apakah kita punya kekuatan sehingga kita bisa bilang, wah ada harapan yang baru, ada chance yang baru, ada masa depan yang baru, atau enggak kita sekarang malah babak belur karena pandemi, dan pandemi sekarang ini belum selesai kan saudara? Nah, apa yang saudara jawab barusan waktu saya berikan pertanyaan tersebut? Saudara, kalau saya melihat ke belakang tahun 2019 pada bulan November, pertama kali saya dan keluarga kembali ke Indonesia untuk tinggal di Indonesia. Sebelumnya kami belasan tahun tinggal di luar negeri, saudara. 2019 itu waktu memasuki tahun 2020, ya. Waktu itu saya beriman, saudara, untuk wah ini pasti 2020 tahun yang baru, memulai karir yang baru di Indonesia, memulai keluarga yang baru di Jakarta, pasti semuanya Tuhan akan pimpin, ya. Nah, tapi 3 bulan kemudian, waktu bulan Februari, Maret tahun 2020, terjadi COVID outbreak. Tiba-tiba kita diserbu oleh virus ini, saudara. Nah, pasti semua juga mengalami hal yang sama, termasuk saya juga. Saya mulai pusing waktu itu, pembantu karena datang dan pergi ke rumah, pembantu harian. Kita takut waktu dia nggak ada di tempat kita, dia kemana keluyuran kita kan nggak tahu. Ya, saya sempat khawatir jangan-jangan nanti dia bawa virus lagi ke dalam rumah, apalagi ada anak kecil di rumah. Ya, beberapa bulan kemudian, waktu bulan Mei, bulan Juni 2020 ya tepatnya tahun lalu, saudara, istri saya tiba-tiba di PHK. Finansial kami seperti roller coaster, naik turun. Ya, tahun ini di bulan Juni-Juli saya terkena COVID-19. Salah satu alasan saya pulang ke Indonesia untuk jagain papa saya yang udah tua, tiba-tiba papa saya juga kena COVID dan meninggal, saudara, beberapa bulan yang lalu. Nah, dari sini saya belajar bahwa ada satu hal yang pasti di dalam kehidupan, namanya adalah ketidakpastian. Natal berbicara tentang Tuhan lahir ke dunia, tapi orang Kristen harus menjadikan Tuhan itu lahir dalam hati kita. Sehingga kita bisa berkata, walaupun pasti kita menghadapi ketidakpastian, tapi ada yang pasti dalam kehidupan kita, yaitu kasih Tuhan dan pribadi Yesus Kristus yang ada dalam diri kita. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Nah, di tengah ketidakpastian, dunia itu selalu yang pasti adalah ketidakpastian. Tuhan berbicara bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Yang bikin indah siapa? Bukan waktunya, tapi Tuhannya. Nah, tapi kata Tuhan juga, tapi kamu gak bisa mengerti pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Nah, saudara, waktu saya baca firman ini, saya merasa Tuhan seperti mempermainkan. Dia bilang, tenang aja, everything will be fine. Tapi kamu gak akan ngerti apa-apa. Mana enak, kita manusia pengennya kan seperti Tuhan. Kita tahu bulan depan terjadi apa. Masa depan bagaimana? Kira-kira tahun depan bisnis apa yang lagi? Kita kan pengen tahu ya hal-hal masa depan, benar gak? Supaya kita bisa kontrol masa sekarang. Itu manusia. Nah, hal yang sama juga dialami oleh Maria, ibu Yesus, saudara, waktu malaikat datang kepadanya dan bilang bahwa jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi karena aku belum bersuami. Maria mulai bingung, dia nggak mengerti. Dia nggak bisa menyelami kata-kata ini, nggak bisa menyelami rencana Tuhan. Belum lagi malaikat ini ngomong kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Ya, aku belum bersuami, bagaimana bisa punya anak? Malaikat itu seperti nggak peduli, dia bilang lagi, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Roh Kudus apa? Kuasa yang Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Belum selesai ngomong itu, dia ngomong lagi malaikatnya. Dan sesungguhnya Elisabet. Jadi dari tadi ngomongin kasih karunia, ngomongin Yesus, Raja, bakal memerintah. Sampai sekarang ngomongin Elisabet. Sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin saudara. This is a message for everybody. Buat semua kita. Walaupun Maria gak bisa mengerti. Seperti Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi. Kita juga gak mengerti kenapa kita alami semua ini. Tapi Maria di ayat 38 berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah saudara, kita mungkin gak mengerti apa yang terjadi menghadapi tahun 2022. Tahun ini sudah banyak roller coaster, tahun lalu juga. Naik turun, suka dan duka. Tahun depan juga kita masih dalam pandemi. Baru aja saya lihat newsletter, kalau Omikron akhirnya sudah ketemu di Indonesia, katanya di Wisma Atlet. Mulai lagi kita berspekulasi, wah bakal terjadi apa nih? Tapi mau gak menutup tahun ini, kita mau punya kekuatan dari dalam dan bilang bahwa apapun yang terjadi, kita percaya sama Tuhan. Bahwa segala sesuatunya pasti akan indah pada waktunya. Tapi saya gak perlu mengerti semua pekerjaan Tuhan. Nah saudara, mungkin banyak dari kita yang bertanya, kenapa sih Tuhan harus, semua ini harus terjadi? Gitu. Kenapa Tuhan gak kasih tahu aja apa yang akan terjadi? Kan enak, katanya Tuhan mengasihi kita. Saya bisa siap-siap, bisa saving, bisa preparation, ini apa segala macam untuk menghadapi sesuatu musibah atau bencana. Kenapa Tuhan gak bilang dari jauh-jauh hari? Nah saudara, tadi saya cerita kalau saya 2019 kembali dari luar negeri ke Indonesia. Nah coba bayangkan kalau Tuhan kasih tahu apa yang akan terjadi. Hey, Randy, dia bilang, kamu yakin mau pulang ke Indonesia? 3 bulan lagi COVID loh, ada pandemi loh. Terus kenapa Tuhan? Kalau kamu di Jakarta dapat vaksinnya lama, Sinovac dulu lagi. Kalau kamu di Jerman pakai dapat Pfizer atau Moderna. Belum saya ngomong balik ke Tuhan, Tuhan kasih tahu lagi apa yang akan terjadi. Istri kamu akan di PHK, kamu akan kena COVID, papamu akan meninggal. Bayangin kalau Tuhan udah kasih tahu apa yang akan terjadi di masa depan, apakah respon kita? Mungkin waktu itu kalau kejadian ini benar-benar terjadi, saudara, saya pasti akan lari daripada rencana Tuhan, saya pasti akan kabur. Ya, sehingga saya keluar daripada jalan-jalannya. Nah, saudara, dari cerita ini kita tahu bahwa Yesus belum ada, Maria masih bingung, Yusuf juga belum dikasih tahu, belum lagi ada drama dengan Herodes, Yesus dikejar-kejar, ada orang Majus. Tapi Tuhan di belakang, di sebelum itu, dia sudah prepare everything. Dan Tuhan udah bilang itu udah selesai, akan indah, beautiful in His time. Tapi kamu gak akan mengerti pekerjaanku, kata Tuhan. Itu yang dinamakan Allah yang Alfa dan Omega. Tuhan memperkenalkan dirinya dengan banyak nama, saudara.
Jehovah Rafa, Jehovah Jireh. Tapi ada satu nama yang menjadi satu pegangan dalam kehidupan saya, yaitu Dia yang Alfa dan yang Omega. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah, saudara, menghadapi tahun 2002, saya harap kita semua bisa mengerti dan bawa pulang Alfa dan Omega ini menjadi satu pegangan kekuatan buat perjalanan kita di 2022. Alfa dan Omega. Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal. Bahasa Inggrisnya eternal. Alfa dan Omega artinya pribadi Tuhan itu Dia nggak ada di dalam waktu. Dia ada di luar waktu. Nah, kita hidup di dalam waktu. Kesulitan kita adalah mengenal Tuhan yang ada di luar waktu. Pekerjaannya itu ada di luar time frame. Kita nggak bisa menyelami sama sekali. Kita yang di dalam waktu, kita kenal apa yang namanya terburu-buru atau terlambat. Karena kita hidup di dalam waktu. Tapi Tuhan di luar waktu. Sehingga gak pernah ada kata terlambat dan gak pernah ada kata terburu-buru di dalam kamusnya Tuhan. Tapi kita pengennya Tuhan buru-buru tolong kita. Itu yang bikin kita miskomunikasi sehingga kita menjadi khawatir di masa sekarang. Nah, saya senang Tuhan jelaskan ayat ini pakai time frame. Dia bilang, saya yang pertama dan yang kemudian. Saya yang awal dan yang akhir. Dia pengen kita mengerti. Dia pakai bahasa kita, orang-orang yang hidup di dalam waktu. Artinya seperti ini, saudara. Kalau posisi ini saya anggap sebagai awal, ya. Tuhan itu ada di awal. Tapi dia juga bisa melihat apa yang terjadi di akhir. Ya. Kalau dia lihat di akhir, kehidupan kita akan menjadi berantakan. Kalau dia lihat di akhir, kita menjauh daripada. Kalau dia lihat di akhir ada sesuatu yang nggak baik yang menimpa kita, maka dia seolah-olah bisa ada juga di awal. Dan dia akan bilangin kita, dia akan persiapkan jalannya, dia akan pinggirin semua batu-batu. Sehingga kita yang ada di awal, saat kita berjalan pelan-pelan ke akhir, kita mendapatkan firman Tuhan tadi, Pengkhotbah 3 ayat 11. Semuanya akan indah pada waktunya. Kadang-kadang kita yang di awal teriak-teriak, benar gak ke Tuhan? Tuhan tolong. Puasa, wah, panik. Nah, tapi Tuhan yang ada di akhir, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia lihat everything will be fine. Semua akan indah pada waktu, tapi kamu gak akan ngerti. Kamu gak ngerti, makanya kamu teriak-teriak minta tolong. Tapi Tuhan bilang, saya udah siapin jalannya semua. Sehingga kita yang ada di awal, karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang Alfa dan Omega. Apakah kita akan meninggalkan iman kita? Apakah kita akan meninggalkan pengharapan kita? Tentu enggak. Kalau kita ngerti, kita tahu di situ ada sesuatu yang baik. Maka kita akan setia, walaupun susah, saudara, berjalan selangkah demi selangkah. Tuhan yang adalah Alfa dan Omega. Kalau kita baca lanjut cerita tentang Maria, saudara. Lukas 2. Ya, setelah Maria diberitahukan ada Yesus kamu mengandung oleh Roh Kudus. Semua segala macam, saudara. Di Lukas 2 terjadi satu kejadian yang Maria tidak tahu sama sekali. Ya.
Maria harus melewatkan perjalanan kehamilan dia. Orang-orang mungkin akan lihat dia, wah itu kenapa itu perutnya melendung? Padahal belum ada pernikahan, belum ada ini, belum ada itu. Maria dibilang bahwa kamu udah jalan aja perjalanannya, tapi Maria tidak bisa menyelami semua yang akan terjadi. Tapi mungkin Maria takut, dia panik, dia insecure. Sama saudara kayak kita mungkin sekarang insecure. Tapi Lukas 2 yang akan kita baca ini ada kejadian yang Maria itu nggak tahu. Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ada sensus penduduk pertama di dunia. The first sensus yang terjadi. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang yang mendaftarkan diri masing-masing di kota sendiri. Semua harus pulang ke kotanya sendiri untuk daftar. Nah ayat 4, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang namanya Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Yusuf dan Maria yang udah mau lahir, dia harus turun dari Nazaret, harus ke bawah, ke Bethlehem, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di Bethlehem, di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah saudara, Maria nggak tahu kalau behind the scene, di balik layar, Tuhan itu tetap memimpin dan bekerja. Nabi Mikah pernah bilang bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem. Gimana caranya Yusuf Maria yang lagi di Nazaret harus pindah ke Bethlehem untuk menggenapi nubuatan itu. Makanya Tuhan di balik layar dia kasih ide kepada Kaisar Augustus ini untuk melakukan sensus. Sehingga Yusuf dan Maria harus turun ke bawah ke Bethlehem. Dan tepat at the time Maria melahirkan Yesus Tuhan kita. Nah saudara, Maria tidak mengerti semua ini. Dia nggak tahu ada Tuhan Allah yang hebat yang bekerja di balik layar, ngeset segala sesuatu perjalanannya sehingga raja itu harus lahir di kandang domba, menunjukkan kerendahan hatinya waktu dia lahir. Dan Maria nggak pernah tahu akan hal ini, bahwa Tuhan bekerja di balik layar. Nah saudara, saya mau beritahu kepada kita semua bahwa banyak hal di dalam kehidupan kita yang Tuhan bekerja di balik layar, saudara. Kita nggak tahu. Kita merasa di depan jalanan kita nggak enak. Wah kok begini, wah kok begitu. Tapi Tuhan yang Alfa Omega, dia yang di akhir itu, dia tahu semuanya. Makanya dia sudah persiapkan segala sesuatu. Kita cuma perlu untuk menjalaninya dengan tekun, saudara. Saudara, saya akan close dengan sebuah cerita apa yang saya alami, saudara. Nah, saudara mungkin masih belum comeback with the situation. Ada beberapa orang yang saya kenal di PHK, ya. Ada orang yang sakit, ya, tiba-tiba bangkrut karena COVID-19 ini, harus banting setir. Saya banyak dengar cerita, saudara. Mungkin ada saudara yang tiba-tiba dikhianati, di backstep. Kamu mengakhiri tahun gak baik, saudara, pada tahun ini, ya. Mungkin ada dari saudara yang sudah bertahun-tahun kepingin punya keturunan, tapi belum dapat keturunan sampai sekarang, saudara. Saya mau bilang bahwa Tuhan adalah Alfa Omega, dia gak pernah berubah.
akhirnya pasti ada yang bagus. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tapi kita nggak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Kita cuma perlu menjalani pekerjaan dan perjalanan kehidupan kita. Karena Tuhan selalu beserta kita, saudara. 2017 saya menikah dengan istri saya. Waktu itu masih di Berlin kami. Begitu kami menikah, kami pengen punya anak. Lebih tepatnya istri saya, saudara, yang pengen punya anak. Saya waktu itu biasa-biasa aja. Akhirnya karena dia pengen banget, ya udahlah, yuk kita punya anak. Nah, tapi kami coba selama berbulan-bulan, kalau nggak salah sampai setahun, itu kami nggak diberkati oleh keturunan. Sampai akhirnya kita pergi ke dokter dan dokter bilang, oh ada penyakit endometriosis, ada di dalam rahim, ada di luar. Wah, pokoknya dokter bilang ini yang menyebabkan susah ya kemungkinan punya anak. Langsung aja dah operasi katanya gitu. Nah, tapi saya bilang ntar dulu, saya bilang sama istri saya, udah kita berdoa dulu aja, kita tenang dulu aja, dan akhirnya kami ambil keputusan untuk nggak operasi. Nah, kami lanjut lagi berusaha untuk punya anak, tapi nggak dapet. Kami pindah dokter juga dikatakan hal yang sama, kami harus dibuka itu, katanya perutnya harus diketemukan. Endometriosis itu sel yang nggak lazim ada di situ. Harus dibakar, harus diilangin secara satu-satu gitu ya. Akhirnya kami juga nggak dapat damai sukacita. Saya nggak dapat damai sukacita untuk yuk ya udah kita ini aja lah, ikutin cara dokter aja. Nah, kami nggak tahu apa yang terjadi. Kami pengen punya anak sampai akhirnya kami juga cukup mempertanyakan Tuhan. Jangan-jangan kami nggak bisa punya anak. Setidaknya saya yang mempertanyakan kepada Tuhan. Jangan-jangan saya nggak bisa punya keturunan. Kami lanjut terus 2019 kami sampai ke Indonesia. Ternyata di Indonesia ilmu kedokteran kandungan juga hebat. Lebih hebat dari di Jerman. Kami pergi ke satu dokter, saudara. Dokter ini jujur kayak Tuhan, saudara. Oh, mau punya anak ya? Bisa. 100% bisa. Mau laki apa cewek? Wah, saya dengar itu. Di satu sisi, wah ini kok dokter kayak Tuhan ya. Tapi di satu sisi saya seneng gitu loh. Karena istri saya juga seneng. Gitu. Akhirnya udah kita ikutin, kita di-set semua segala macam. Akhirnya bener. Tiba-tiba di saat yang tidak diduga, istri saya mengandung gitu. Sampai kita, kok kayaknya nggak percaya ya. Kita coba selama ini tapi nggak dapet gitu. Nah, kami udah cukup bersuka cita. Tapi 2-3 minggu kemudian, saudara, 1 bulan kemudian, tiba-tiba saya dengan istri saya ada di dalam kamar mandi rumah kami. Istri saya duduk di toilet dan kami berdua harus lihat bahwa bayi yang sedang dikandung itu mengalami keguguran, saudara. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, wah berdarah semuanya. Saya speechless, gak bisa berkata apa-apa. Saudara, istri saya juga udah rasanya di ujung mau meninggalkan iman kepercayaan sama Tuhan. Kenapa semua ini harus terjadi? Kita melayani, kita melakukan semuanya, kita serahkan kehidupan kita waktu puluhan tahun yang lalu kepada Tuhan untuk melayani jemaat, saudara semuanya. Kenapa kita harus mengalami hal-hal seperti ini? Gitu. Tapi waktu itu saya speechless dan saya cuman ajak istri saya untuk praise and worship dan saya sendiri nggak tahu waktu itu mau ngomong apa, dan akhirnya saya beranikan diri saya waktu dalam praise and worship itu. Saya bilang kepada istri saya nggak tahu dia terima apa enggak perkataan saya, tapi saya bilang mau punya anak mau nggak punya anak Tuhan tetap baik. Mau punya anak atau sama sekali nggak bisa punya anak, saudara, ya Tuhan nggak boleh disalahin. Dia tetap baik. Dia sudah lahir ke dunia, dia sudah mati di kayu salib, dan itu cukup untuk kita bersuka cita sebagai satu keluarga. Nah, saya juga nangis, istri saya juga nangis. Saya nggak tahu benar-benar apa yang ada di dalam pikiran dan hati istri saya, saudara. Kami jalani, ada sedikit masih rasa kepahitan atau kekecewaan, tapi kami jalani kehidupan. Kami coba lagi punya anak, saudara. Dan
Dan apa yang terjadi? 2-3 bulan kemudian tiba-tiba istri saya hamil. Ya, istri saya hamil dan kemudian kami punya anak sampai sekarang. Kami akan merayakan Natal bertiga saudara. Anak saya sudah berumur 9 bulan. Nah, apa yang saya mau sampaikan bahwa kita di awal nangis-nangis, teriak-teriak sama Tuhan, hina-hina Tuhan. Dia yang di sini dia bilang, dikit lagi jalannya. Saya di sini, wah sama istri udah ini, tapi Tuhan bilang dikit lagi. Puji Tuhan kita jalan sedikit-sedikit walaupun ada sebel sama Tuhan, tapi akhirnya waktu kita sampai di akhir saudara, akhirnya saya mengerti segala sesuatunya. Kalau sekarang saya lihat kenapa saya di awal harus mengalami itu, jujur saudara saya nggak tahu. Kenapa kami harus alami hal-hal seperti itu. Tapi yang saya tahu, dari sini sampai sini, Tuhan gak pernah meninggalkan. Dia adalah Alfa Omega, dia sudah tahu akhirnya. Dia ada maksud, kita cuma perlu percaya, menjalani, and don't give up. Bayangin kalau di sini tiba-tiba, udahlah, gak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Give up. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya nggak tahu. Tapi pesan buat kita semua menghadapi tahun baru, saudara. Jangan menyerah. Walaupun yang sekitar kita kelihatannya nggak pasti. Walaupun kita salah paham. Walaupun kita merasa ini nggak benar nih akhirnya pasti. Tapi ingat. Ada Tuhan yang dia menamai dirinya. Memperkenalkan kepada kita. Adalah Alfa dan Omega. Dan sejak kelahiran Yesus. Sampai sekarang. Kepemimpinannya selalu ada. Makanya Yesaya 9 ayat 5 berkata bahwa lambang pemerintahan ada di bahunya. Menghadapi 2022, mari kita tetap pegang iman kita dan pengharapan. Walaupun keadaan susah, tapi kita percaya Tuhan ada bersama kita. Selamat Natal sekali lagi. Dan juga tahun baru, menghadapi tahun baru dengan powerful bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom komunitas dewasa muda di CK7. Terima kasih sudah berjoin bersama kita dari awal ibadah sampai sekarang. Semoga kita semua diberkati dan ada dalam perlindungan Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk pembicara yang sudah memberkati kita dengan luar biasa melalui firman Tuhan yang menguatkan dan membangun iman kita. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dan detail bisa dilihat di layar saudara-saudara semuanya. Saya akan membawakan beberapa pengumuman saudara-saudara komunitas dewasa muda di CK7 bahwa kami memiliki kul-kul yang khusus untuk para dewasa muda, yang professionals dan yang couples. Ya, di GBI PRJ dan juga di GBI HCR ada kul-kul yang menjadi wadah untuk para yang professionals dan yang couples. Silahkan hubungi DM kami at 2pm_GBI PRJ dan at U-turn_GBI HCR. Saudara-saudara, perlu saya highlight bahwa di GBI PRJ kita sudah mempunyai kul yang khusus untuk pasangan muda yang memiliki bayi-bayi yang sungguh menggemaskan. Ya, seringkali kami overtime dalam pertemuan kul kami karena kita membahas tentang segala macam dinamika yang terjadi di dalam kehidupan pasangan muda yang baru mempunyai anak. Silakan tune in dan bisa hubungi di Instagram kami. Dan juga ada kul-kul yang professionals yang begitu dinamis sehingga bisa memberkati kita dan menjadi wadah buat kita mempunyai interaksi yang baik dengan sesama pencari dan pengasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan bersatu dalam doa dan kiranya kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami mau bawakan bangsa Indonesia ke hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau ucapkan shalom atas negeri ini yang kami cintai. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan Kau boleh halau semua Tuhan virus dan semua segala macam permasalahan yang ada di negeri ini. Biar kiranya Tuhan berkat Tuhan boleh menaungi negara ini. Kami juga berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemimpin yang membuat keputusan atas negara dan rakyat Indonesia. Biar kiranya Tuhan takut akan Tuhan dan kasih kepada sesama manusia boleh ada di dalam setiap pertimbangan mereka dalam membuat keputusan. Tidak lupa kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, GBI PRJ Group CK7.
Kami berdoa, kami mau mengucapkan berkat untuk Pak Niko sebagai senior pastor dan juga Dr. Yanto dan semua pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang sudah begitu luar biasa menabur benih rohani di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, tangan perlindungan-Mu nyata di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan supaya gereja kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong banyak Tuhan yang membutuhkan baik secara jasmani ataupun rohani Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang ada di garis depan dalam melayani masyarakat dalam menalangi kasus COVID ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan, penghiburan. Tuhan supaya mereka juga mempunyai kebijaksanaan untuk menolong banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Engkau angkat tangan di hadapan Dia dan terima berkat dari Allah Bapa, kasih setia Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama kita semua, para young couples dan young professionals. Biar apa yang kau lakukan itu dijadikan Tuhan berkat. Apa yang kau buat, apa yang kau ucapkan itu menjadi berkat buat banyak orang. Biar kiranya jalan-jalan kehidupan kita, keseharian kita boleh mencerminkan dan membuat namanya dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.